Selamat pagi adik-adik. Apa kabar anak Tuhan pada pagi hari ini? Saya, anak Tuhan, selalu ceria. Baik adik-adik, selamat datang kembali di ibadah hari Minggu Pelkat Pelayanan Anak. Meskipun pada ibadah minggu ini kita belum bisa bertemu secara langsung, tapi kakak berharap adik-adik semua yang berada di rumah tetap semangat untuk mengikuti IHMPA. Dan mari kita bersama-sama terus berdoa agar kiranya pandemi virus corona ini dapat cepat berlalu dan ibadah hari Minggu Pelkat Pelayanan Anak dapat berjalan kembali seperti biasanya ya. Baik adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari persiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Mari bersaat teduh. Saat teduh selesai, baik adik-adik, kakak jemput adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 25. Mari kita bergembira. Baik adik-adik, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan Yesus Kristus atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami semua, sehingga kami dapat tidur dalam kehidupan kami masing-masing dan kami boleh bangun di pagi yang cerah ini untuk menjalankan segala aktivitas kami masing-masing ya Tuhan. Sekarang kami anak-anak-Mu akan memulai ibadah hari Minggu Pelkat Pelayanan Anak. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini mulai dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, agar ibadah kami ini dapat berjalan seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus Kristus, inilah doa kami yang kami bawa dan kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik dipersilahkan untuk duduk kembali. Sebelum kita membaca Mazmur pujian kita menyanyi satu pujian dari Kidung Ceria nomor 318, Terang Matahari. Adik-adik, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca Mazmur pujian. Mazmur pujian pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-28. Mazmur pasalnya yang ke-28, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Mazmur pasalnya yang ke-28, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Kakak akan membacakan ayatnya yang tercetak keluar, adik-adik semua membaca ayat yang tercetak ke dalam. Mazmur 28 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9 yang berbunyi demikian. Tuhan perisaiku, dari Daud, kepadamu ya Tuhan gunung hatiku aku berseru. Sebab jika Engkau tetap membisu terhadap aku, dengarkanlah suara permohonanku, dan mengangkat tanganku,
Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik, yang ramah dengan teman-temannya. Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan, Ia akan menjatuhkan mereka. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Untuk merespon Mazmur pujian yang telah kita baca bersama-sama, kita menyanyi dari Kidung Ceria 337, Kami sebagai anak-anak. Kami sebagai anak-anak datang memuji nama-Mu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Kau Bapa kami yang mulia, Allah pencipta semesta. Kaulah penolong yang setia sampai selama-lamanya. Baik adik-adik, sekarang kita akan membaca dan merenungkan sebagian kecil dari firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita persiapkan bacaan kita yang terambil dari 1 Korintus 1. 1 Korintus pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. 1 Korintus pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Jika adik-adik sudah mendapatkan, biarkan Alkitab adik-adik tetap terbuka. Kita memohon bimbingan dari Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan ini. Mari berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, saat ini kami akan membaca dan merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu. Tuhan tolong memberkati kami semua, kiranya Engkau memberkati kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu ini, dan firman-Mu ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Bagi hamba-Mu yang akan bercerita kepada adik-adik hamba, kiranya Engkau tetap memberkati hamba, agar kiranya hamba dapat membaca, merenungkan firman Tuhan dan menjelaskan cerita kepada adik-adik seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Berfirmanlah atas kami semua ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap dan sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saya jemput adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan Alkitab yang terambil dari 1 Korintus 1 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9, yang berbunyi demikian. Salam dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu di dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal,
dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia, pun sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita. Adik-adik dipersilahkan untuk duduk kembali. Selamat pagi adik-adik. Sebelum kakak bercerita, kakak mau bertanya dulu. Siapa di antara adik-adik yang pernah diberikan tugas sama mamanya atau papanya? Pasti semua pernah toh? Tidak mungkin tidak. Tugas yang kecil saja, kayak misalnya temani adiknya atau temani kakaknya, atur buku-buku sekolahnya. Pasti pernah semua toh? Nah adik-adik, biasanya kalau papanya atau mamanya suruh begitu, adik-adik tetap kerjakan atau adik-adik malah ngeluh-ngeluh? Masa ngeluh-ngeluh? Ngeluh-ngeluhnya itu kayak begini. Dedek, kenapa saya? Kenapa bukan adik? Atau kenapa bukan kakak? Kenapa harus saya? Adik-adik tipenya yang mana begitu? Kalau adik-adik tipenya yang mengerjakan dengan sukacita bagus. Tapi kalau masih suka marah-marah, jangan begitu adik-adik. Nah adik-adik, pada cerita minggu ini tuh kita mau cerita tentang Rasul Paulus dan kota Korintus. Adik-adik tahu semua di kota Korintus tuh? Kalau ada yang belum tahu, ini kakak jelaskan dulu sedikit. Jadi kota Korintus itu adalah kota yang sangat besar. Kota besar, kota yang kaya, kota yang banyak orangnya. Kenapa banyak orangnya? Kenapa kota yang isinya orang-orang kaya? Karena kota Korintus itu kota pelabuhan. Ada 2 pelabuhan besar yang berada di kota Korintus. Jadi pelabuhannya ini yang bikin kota Korintus ramai karena orang-orang pasti singgah di kota Korintus toh untuk mungkin belanja atau ada keluarganya di sana begitu toh. Nah, karena besarnya ini kota Korintus, karena sudah besar, banyak hartanya, banyak barang-barang berharga, banyak lagi orang-orangnya, kota Korintus juga ini memiliki sifat-sifat yang buruk. Sifat-sifat yang buruknya itu kayak bagaimana? Sifat-sifat buruknya itu banyak pencuri di kota Korintus. Banyak pencuri karena banyak barang-barangnya bagus tuh adik-adik. Banyak barang-barang bagus, banyak barang-barang yang kalau dijual mahal. Jadi orang-orang bisa mencuri begitu untuk demi kepentingan dirinya sendiri. Nah, karena sifat-sifat buruknya ini orang-orang yang ada di kota Korintus, Rasul Paulus bikin surat untuk jemaat Korintus. Suratnya ini tujuannya supaya jemaat-jemaatnya Rasul Paulus di kota Korintus bisa menyikapi dengan baik masalah dengan pergumulan yang dihadapinya di sana. Terlebih khususnya lagi itu masalah bagaimana sikap hidupnya orang Kristen hidup di tengah-tengah masyarakat yang penuh dengan kejahatan. Nah adik-adik, meskipun Rasul Paulus dengan jemaat-jemaatnya di Korintus itu tidak sama-sama, tidak satu tempat toh, tapi tuh Rasul Paulus kayak bagaimana? Rasul Paulus itu kayak ndak ngeluh ji begitu ya. Rasul Paulus ndak dedek capek ku tulis surat begini untuk jemaat-jemaatku di sana. Padahal berapa kali mak tulis surat ini, harusnya mengerti itu mereka. Nah, mereka tidak begitu adik-adik. Rasul Paulus maksudnya, Rasul Paulus tidak begitu adik-adik. Rasul Paulus itu justru selalu bersyukur karena pelayanan yang Tuhan Yesus kasih dalam kehidupannya. Karena rasa bersyukurnya ini yang bikin Rasul Paulus punya kekuatan. Rasul Paulus kuat dan punya kemampuan untuk tetap setia melayani Tuhan Yesus. Meskipun di tengah-tengah rintangan, meskipun Rasul Paulus dengan jemaatnya ini tidak bersama-sama,
Tapi Rasul Paulus tetap semangat untuk tetap selalu mengingatkan jemaat-jemaatnya di Korintus untuk tetap setia menjalankan tugas-tugasnya jemaat-jemaat Korintus di sana itu sebagai saksi Kristus. Nah, pasti adik-adik bertanya, saksi Kristus itu apa, Kak? Nah, saksi Kristus itu adik-adik orang-orang yang selalu menceritakan tentang Tuhan Yesus dan segala hal-hal yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Salah satu contohnya itu Rasul Paulus yang selalu menceritakan tentang firman Tuhan, mengajarkan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan untuk jemaat-jemaatnya di Korintus. Nah, siapa saja itu saksi Kristus? Apakah kita semua bisa jadi saksi Kristus? Apakah kakak dan adik-adik semua bisa jadi saksi Kristus? Jawabannya ialah ya, bisa. Semua orang bisa jadi saksi Kristus. Semua orang yang telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus itu bisa menjadi saksi Kristus. Namun kita harus menjadi saksi Kristus itu tidak mudah adik-adik. Jadi saksi Kristus itu tidak boleh mengeluh-mengeluh. Tidak boleh, dede, capek mak beritakan firman Tuhan. Capek mak beritakan kebenaran firman Tuhan ke orang-orang ini. Tapi ini orang-orang tidak dengar, kepala batu. Jadi saksi Kristus tidak boleh begitu adik-adik. Jadi saksi Kristus itu harus dijalankan dengan sukacita. Kenapa? Supaya kita yang menjadi saksi Kristus selalu setia memberitakan tentang kebenaran Kristus, meskipun banyak tantangan dan rintangan yang halang kita untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Jadi menjadi saksi Kristus itu bisa, tetapi tidak mudah. Tidak mudahnya itu karena pasti ada halangan-halangan, rintangan-rintangan yang buat kita, yang buat kakak, yang buat adik-adik pasti akan mengeluh, akan capek. Tapi dalam cerita kita hari ini kita diajarkan untuk tidak boleh begitu. Kita harus tetap bersuka cita dalam menjalankan tugas kita sebagai saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus itu tidak langsung ke depan orang-orang adik-adik. Bisa dari rumah masing-masing. Bisa dimulai dari rumah masing-masing maksudnya. Misalnya kayak bantu mamanya kasih bersih tempat tidur. Tapi bantunya tidak bantu sambil menggerutu, bantu sambil membersihkan tempat tidur, sambil ngeyel, sambil menggerutu. Dedek, kenapa saya yang kasih bersih tempat tidur? Kenapa bukan adek? Tidak begitu adik-adik. Atau bantu mamanya masak, atau bantu bapaknya bersih-bersihkan rumah. Menjadi saksi Kristus itu bisa dari rumah adik-adik. Kalau sudah dari rumah mungkin bisa ke sekolah. Terus dari sekolah bisa ke lingkungannya adik-adik. Terus kalau sudah semua itu bisa ke seluruh orang-orang yang adik-adik temui. Kita bisa jadi saksi Kristus. Tapi ingat, jadi saksi Kristus harus tetap bersuka cita. Jangan jadi saksi Kristus yang suka mengeluh. Oke adik-adik? Nah adik-adik, demikian cerita kakak pada pagi hari ini. Kiranya cerita kakak tidak masuk di telinga kiri, keluar di telinga kanan. Tapi ceritanya kakak ini dapat berguna bagi kehidupan adik-adik, sehingga adik-adik dapat menjadi saksi Kristus. Amin. Untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengar bersama, kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 265, Yesus berpesan. Baik adik-adik, sekarang mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga,
Puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan Yesus Kristus atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami semua, sehingga kami dapat menjalankan segala aktivitas kami mulai dari kami bangun tidur hingga kepada saat ini ya Tuhan. Kami telah menyelesaikan beberapa kegiatan dalam ibadah hari Minggu Pelkat Pelayanan Anak ini ya Tuhan. Tadi kami juga telah membaca dan merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang kami baca dan kami renungkan bersama ini tidak dapat berlalu begitu saja, namun dengan adanya kebenaran firman-Mu ini, kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, sekarang kami anak-anak-Mu berdoa bersepakat untuk mendoakan bangsa dan negara ini, bangsa Indonesia, di mana bangsa Indonesia ini sedang mengalami pandemi virus corona COVID-19 ya Tuhan. Engkau yang tahu kapan virus ini dapat pergi ya Tuhan. Engkau yang tahu kapan virus ini dapat berlalu ya Tuhan. Kami hanya ingin memohon penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, dalam segala aktivitas kami, dalam segala perbuatan kami dalam kehidupan kami hari lepas hari, agar kiranya Engkau menjauhkan kami dari virus COVID-19 ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati pemerintah-pemerintah, mulai dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah. Kiranya Engkau memberkati garda-garda terdepan yang mengatasi virus COVID-19 ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka semua agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Kiranya juga Engkau memberkati kota kami, kota Makassar ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati seluruh orang-orang yang berada di kota kami ini ya Tuhan. Jauhkanlah juga mereka dari virus ini agar mereka dapat tetap menjalankan segala aktivitas mereka seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Kami juga ingin mendoakan untuk gereja-gereja yang berada di muka bumi ini ya Tuhan. Terlebih khususnya lagi gereja kami GPIB Mangamasyang ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami rindu ingin beribadah di rumah-Mu ya Kudus ya Tuhan. Kami rindu untuk beribadah hari Minggu Pelkat Pelayanan Anak di rumah-Mu yang kudus ya Tuhan. Tuhan yang tahu kapan virus ini dapat berlalu ya Tuhan. Kami hanya ingin memohon agar kiranya Engkau tetap menyertai, menuntun dan memberkati orang-orang yang berada di gereja kami. Kiranya Engkau memberkati seluruh pendeta, Bapak Yeftalise dan Ibu Pendeta Sulfana Anusihe Hanusa dalam kehidupan mereka dalam keluarganya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kedua pendeta kami ini ya Tuhan, agar kiranya Engkau jauhkan kedua pendeta kami ini dari segala macam bahaya ya Tuhan. Kiranya juga Engkau memberkati keenam unsur Pelkat, terlebih khususnya Pelkat Pelayanan Anak ya Tuhan, dalam segala program dan perencanaan program yang akan diwujudkan ya Tuhan. Kiranya Engkau tetap menuntun dan menyertai kami semua pengurus. Kiranya Engkau menyertai seluruh pengurus yang berada di dalam Pelkat Pelayanan Anak ini ya Tuhan, agar kiranya segala program-program yang dijadwalkan dapat berjalan dan terrealisasikan seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Kiranya juga Engkau memberkati adik-adik klien kami di mana-mana tempat ya Tuhan yang berada di rumah. Kiranya Engkau memberkati adik-adik klien kami semua ini ya Tuhan, dalam aktivitasnya, dalam kehidupannya kesehariannya. Kiranya juga Engkau memberkati adik-adik klien kami yang tak lama lagi akan mengikuti sekolah online-nya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati adik-adik klien kami ini. Kiranya Engkau memberikan semangat agar adik-adik klien kami ini dapat bersemangat dalam mengikuti sekolah online-nya Tuhan. Ya Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau memberkati kedua orang tua kami yang telah menjaga dan melindungi kami mulai dari kami kecil hingga pada saat ini ya Tuhan. Mereka dengan senantiasa tetap menuntun dan menyertai kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kedua orang tua kami dalam pekerjaannya, dalam kesehariannya ya Tuhan. Kiranya Engkau juga menjauhkan kedua orang tua kami ini dari segala macam bahaya ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus Kristus, masih banyak lagi doa yang ingin kami sampaikan, namun kami yakin dan percaya Engkau mengetahuinya sebelum kami mengucapkannya ya Tuhan. Inilah segala doa dan ungkapan syukur kami yang kami bawa dan kami alaskan hanya di dalam satu nama, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami doa bersama-sama demikian. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sehingga kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam penjahatan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah
yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Persembahannya disiapkan dulu semua. Nah kalau persembahannya sudah disiapkan semua, kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 356, Kuberi Persembahan. Baik adik-adik, kakak jemput adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, tadi kami telah memberikan persembahan syukur kami ya Tuhan. Kiranya persembahan syukur kami ini dapat berguna bagi pelebaran firman-Mu di muka bumi ini ya Tuhan. Dan kiranya apa yang tersisa pada diri kami ya Tuhan, kiranya Tuhan tetap memberkati, agar kiranya kami dapat mempergunakannya seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik adik-adik, untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita menyanyi sudah waktunya hendak kita pulang. Nanti ditutup dengan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Oke? 1, 2, 3. Sudah waktunya hendak kita pulang. Kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anak-Nya siang dan malam dalam kasih mesra. Sudah waktunya hendak kita pulang. Kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anak-Nya siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Sateduh. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa kita kembali IHMBA minggu depan via online ya adik-adik. Tetap jaga kesehatan adik-adik semua. Jangan keluar-keluar rumah kalau tidak ada yang penting untuk dilakukan. Oke adik-adik, sampai ketemu di pertemuan minggu depan.